yang mulia Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majidi LCMA. Dalam Al-Quran pun, Quran Al-Fajri itu dibedakan dengan yang lain. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran Al-Fajri. Lalu Allah Ta'ala mengatakan inna Quran Al-Fajri kana masyhur. Jadi dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian wa Quran Al-Fajri, sholat subuh, dan khusus untuk sholat subuh ini Allah sampaikan inna Quran Al-Fajri kana masyhur. Bahwa bacaan pada saat subuh itu disaksikan dan dipersaksikan oleh para malaikat. Karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita dididik oleh Rasul yang mulia untuk semaksimal mungkin bisa sholat subuh di masjid berjamaah. Untuk membangun kebiasaan ini, memulai sesuatu dengan yang baik. Rasulullah SAW tahu umatnya itu beda-beda. Ada yang kuat untuk bangun malam, tahajud. Bisa sampai 12 rakaat, ditambah witir 3 rakaat menjadi 15, atau 8 rakaat ditambah witir 3 menjadi 11. Tapi ada juga yang tidak sanggup atau tidak terbiasa untuk bangun malam bertahajud. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan, katakanlah memberikan solusi didapati atau dilakukan oleh manusia sesuai dengan tabiatnya sebagai makhluk hidup. Makan 3 kali sehari. Tidak hanya itu sumber energi. Untuk pekerjaan-pekerjaan lahiriah, makan adalah sumber energinya. Tapi untuk kehidupan ini tidak hanya sekedar pekerjaan lahiriah. Bukan hanya pekerjaan otot. Tapi ada pekerjaan otak, ada pekerjaan hati, ada pekerjaan jiwa. Bahkan hati dan jiwa itu penting untuk selalu kita asah. Karena dalam Al-Quran itu yang dikaitkan dengan kecerdasan ternyata bukan dengan otak. Tetapi dengan kulub. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang tidak cerdas. Maka yang perlu kita cerdaskan itu bukan hitung-hitungan rasio saja. Atau bukan otak saja yang perlu kita asah. Yang paling penting adalah mengasah hati dan jiwa kita. Dan mengasahnya itu perlu energi, perlu bekal. Sebaik-baik bekal adalah amal soleh dan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi bapak-bapak dan ibu, amal-amal ibadah yang kita lakukan seperti halnya sholat subuh berjamaah ini tidak hanya untuk menyiapkan diri kita kelak berjumpa dengan Allah. Ya, bahasanya tidak sekedar memantaskan kita nanti di akhirat. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah merupakan bekal energi kita dalam kehidupan. Kan sering kita mendengar kuntum khaira ummah. Jadi sebaik-baik umat itu adalah umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menjadi umat yang terbaik itu kan perlu kesiapan, perlu sikap mental. Dan membangun sikap mental itu salah satunya dengan seperti kita pada pagi hari ini. Maka saya bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dapat melaksanakan subuh
Dan saya mendengar dari Bapak Haji Wikondo bahwa musola ini hidup. Musola Al-Hijrah ini hidup. Mulai dari subuh, kemudian seterusnya kajian-kajian. Itulah energi untuk kita membangun khairu ummah. Bapak-bapak, saudara, saya mengajak pada pagi hari ini, mari kita merenungkan satu ayat Al-Quran yang sering kita simak guru-guru kita membaca. Dulu saya ingat betul salah seorang dari dosen saya di Kairo itu selalu baca ayat ini setiap kali mau ngajar. Ayat 105 dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad. Ini ayat yang diawali dengan wakul ya. Kalau wakul itu biasanya isinya itu penting-penting untuk kita. Biasanya isinya itu adalah pokok-pokok tuntunan Islam. Baik itu akidah, ibadah maupun muamalah. Qul huwallahu ahad. Nah, itu tuntunan akidah yang paling tinggi. Katakan Muhammad kepada semua, Allah itu esa. Di sini juga diawali dengan qul wa qul. Katakanlah wahai Muhammad. Apa yang Rasul diminta untuk mengingatkan kita? I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, bilang kepada umatmu itu, bilang kepada warga muslim yang ada di Padang Sambian, bilang kepada umatmu yang sekarang bersamamu dan yang seterusnya sampai akhir zaman. I'malu, bekerja dan beramal. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Amalmu itu akan Allah lihat, akan Rasulnya lihat, dan akan dilihat pula oleh orang-orang yang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kemudian pada saatnya kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala sesuatu. Baik yang gaib maupun yang nyata yang tampak. Dan saat itulah kalian akan diberikan ganjaran. Diberitahu bagaimana kualitas amal kalian di dunia. Dan akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Ini guru saya dulu, bapak-bapak ibu, sering betul baca ayat ini. Dan di dalam salah satu kesempatan beliau menyampaikan ayat inilah yang selalu mengingatkan saya. Ketika saya akan beramal, ayat ini mengingatkan saya. Mengingatkan saya tentang beberapa hal, kata beliau, dan ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bapak-bapak ibu, ayat ini mengingatkan kita untuk mengorientasikan atau mengarahkan amal kita itu pertama dan utama mencari ridho Allah. Kita mengerjakannya karena Allah. Maka dalam ayat ini Allah disebut yang pertama, fasayarallah. Allah akan melihat. Yang kedua, wa rasuluhu, rasulnya. Nanti Rasul jadi saksi buat kita. Pada saat kita kesulitan kelak di akhirat, bapak-bapak ibu, larinya kita itu semua kepada baginda Rasul. Dan Rasul akan menjadi saksi. Makanya biar nggak susah-susah, kata Nabi, supaya saya gampang bantu kamu, banyak-banyak berwudu, kata Nabi. Supaya kelihatan cahaya wudumu nanti di padang mahsyar itu, kata Nabi. Gurul muhajjalin, jadi umat Islam itu
karena wudunya banyak, sering, maka dia bercahaya seperti tanda putih yang ada di kuda. Kuda itu kan ada putihnya tuh di sini tuh, rambut putihnya sedikit. Dari jauh kelihatan tuh. Kudanya coklat misalnya, tapi ada putihnya kelihatan. Oh, itu kuda. Itu namanya apa? Guroh ya, satu tanda putih. Diibaratkan seperti itulah umatnya oleh Rasul dengan karena asarul wudu. Itu cara Nabi untuk membantu kita. Kita pengen bantuan Nabi, Nabi juga minta supaya kita bantu diri kita. Gitu. Kalau kalian ingin cepat saya kenali nanti, banyak-banyak berwudu. Supaya kelihatan dari jauh dan bisa saya panggil, bisa saya ajak. Yang melihat amal kita kedua Rasul, dan yang ketiga baru wal mu'minun, manusia. Di guru saya dulu menyampaikan, jangan lupa susunan ini. Jadi sadari betul bahwa orientasi kita itu bukan buat manusia. Jangan dibalik ayatnya. Jangan orang dulu yang didahulukan. Bagaimana supaya orang melihat saya? Bagaimana supaya orang menilai saya? Bagaimana supaya persepsi saya, citra saya baik depan orang? Padahal orang yang dia harapkan supaya dia punya citra yang baik itu bakal mati juga. Orang itu punya masalahnya sendiri juga. Belum tentu dia akan bantu kita di akhirat kelak. Maka yang pertama dari ayat ini mengajarkan kita orientasi beramal dalam kehidupan. Fasayarallah. Kita harus ingat yang pertama dan utama yang akan menyaksikan amal-amal kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Bukhari itu ngarang kitab hadis ya, bapak-bapak, tebal sekali. Itu disebut sebagai as-sahhul kutub ba'dal Quran. Itu kitab buku yang paling penting di dunia bagi kita umat Islam setelah Al-Quran, itu Sahih Bukhari. Karena isinya adalah hadis-hadis yang sahih, yang tertinggi derajatnya. Diambil oleh Imam Bukhari itu dari 1 juta hadis yang dia hafal. Jadi 1 juta hadis dia hafal, dia seleksi lagi, seleksi. Diseleksi semua sampai hanya berapa ribu saja. Itu saking tindihnya. Pernah Imam Bukhari itu pergi cari hadis. Jauh dia cari hadis tuh, pergi ribuan kilo. Begitu sampai dia nanya, mana orang yang meriwayatkan hadis ini? Oh, rumahnya di sana. Begitu Imam Bukhari nyamperin dia, datang. Ternyata orang itu lagi makan berdiri dekat rumahnya. Kata Imam Bukhari, nggak jadi saya ambil hadis dari dia. Kalau untuk dirinya saja dia tidak jaga kehormatannya, maka bagaimana mungkin dia bisa menjaga kehormatan Nabi besar Muhammad? Jadi seperti itu. Jadi dia menilai, Imam Bukhari itu menilai bukan hanya dari ilmu tapi juga dari adab akhlak. Nah, dalam Sahih Bukhari itu, Bapak-bapak Ibu kalau buka nih, hadis yang pertama yang ada di dalam Sahih Bukhari itu bunyinya apa? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang pertama. Jadi Imam Bukhari mengajarkan kita tentang kehidupan, orientasi amal kita. Dan ini Bapak-bapak sesuatu yang nggak gampang, ya. Nggak gampang. Kita bilang yuk kita ikhlas beramal. Nggak gampang. Karena memang itulah yang disasar oleh, kalau dalam Al-Quran itu oleh iblis itu disasar adalah keikhlasan kita. Jadi kadang kita lupa untuk terus menerus mengingatkan diri kita lillahi ta'ala itu. Karena saking sudah istilahnya misalnya kita berbuat kebaikan, akhirnya yang jadi fokus kita amal itu sendiri, bukan niat kita. Karena lupa kita. Apalagi kita berbuat baik itu, kemudian ada 1 orang memuji, 2 orang memuji, 3 orang memuji, akhirnya lupa diri kita. Lupa bahwa pas fasayarallah itu, Allah yang bakal ngelihat. Nah karena itu kata ulama, nih ilustrasi saja Bapak-bapak ya. Di antara semua rukun sholat yang masing-masing ada tempatnya, ada rukun yang harus dijaga dari awal sampai akhir. Itu namanya niat.
Kalau Fatihah itu tempatnya jelas, berdiri. Jangan baca Fatihah pada waktu sedang sujud. Misalnya pakai pikiran akal. Loh, kan kata Nabi begini. Manusia itu paling dekat sama Allah pada saat wahwa sajid, dia lagi sujud. Jadi gimana kalau saya pindahin aja Fatihah nih pada saat saya sujud? Karena kan itu paling afdol. Lalu dia baca Fatihah pada saat sujud, pada saat berdiri nggak dia baca. Nah itu berarti dia memutar atau merusak rukun sholat. Dia nggak baca pada waktu berdiri, sengaja dia pindahin sujud, nggak sah sholatnya. Kenapa? Fatihah ada tempatnya. Ruku juga ada tempatnya. Setelah berdiri, barulah ruku. Jangan berdiri, sujud, baru ruku. Jadi semua rukun itu ada tempatnya. Kecuali niat, kata ulama. Niat itu resminya tempatnya adalah di awal bersamaan dengan takbir. Kan kita biasa baca kalau mazhab Syafi'i usolli fardhu subhi seperti tadi imam kita itu untuk penguat penyiapan, tapi niat yang benarnya itu adalah Allah, pada saat Allah dalam hati saya sholat subuh 2 rakaat makmum karenamu ya Allah. Allahu Akbar. Itu resminya tempat niat. Tapi kata ulama, niat itu walaupun resminya pada saat bersamaan dengan takbir, dia tetap harus dijaga keberlanjutannya sepanjang sholat kita sampai salam. Kalau di rakaat kedua niat kita udah beda, bukan karena Allah tapi karena seseorang yang kebetulan datang, orang yang kita hormati, lalu kita berubah niat kita, harus sholat beneran nih, ada dia nih sekarang. Itu salah. Jadi niat itu kita jaga betul. Kasih perhatian khusus pada niat kita. Karena itu yang menentukan kualitas amal kita dan menentukan Allah Ta'ala menerimanya seperti apa. Dengan niat yang baik, Bapak-Bapak, Ibu, kita akan selamat. Bahkan amal yang sebenarnya bukan termasuk, katakanlah, bukan termasuk suatu ibadah yang luar biasa gitu ya, yang mengeluarkan uang mahal segala macam, tapi niatnya itu ikhlas karena Allah, dia bisa menyelamatkan. Kan di dalam Sahih Bukhari itu ada yang kisah 3 orang ya, yang terperangkap dalam gua, itu hadis sahih kan. Lalu satu sama lain udah bingung, dorong barang-barang nggak bisa, ketutup batunya jatuh, ketutup, nggak bisa. Hampir putus asa, akhirnya mereka satu sama lain saling mengingatkan. Kalau seperti ini kita sudah nggak bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Ta'ala. Mari kita bertawasul dengan amal kita. Maka masing-masing kemudian berdoa kepada Allah dengan amal yang dia yakini itulah amal dia yang paling berkesan dan paling ikhlas karena Allah. Kalau yang satu mengatakan, ya Allah saya itu bekerja, kemudian saya membawa makanan pulang, tapi suatu ketika saya punya tradisi bahwa yang makan makanan saya itu harus orang tua saya dulu, baru anak saya. Suatu ketika begitu saya pulang, tiba-tiba orang tua saya sudah tidur. Tapi saya tetap gak berani kasih anak saya tunggu sampai orang tua saya bangun. Sampai anak saya nangis-nangis segala macam, saya tahan saja sampai orang tua saya bangun. Begitu orang tua saya bangun, saya kasih makan, baru saya kasih makan anak saya. Padahal hati saya teriris mendengar anak saya nangis. Tapi saya sudah niatkan. Ya Allah, kalau itu saya lakukan karenamu, selamatkan saya ya Allah. Bergeser, kan gitu ya dalam hadisnya, bergeser batu itu. Nah satu lagi mengatakan, ya Allah saya punya keluarga, sepupu, gadis cantik sekali. Saya punya kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan dari dia, tapi saya tinggalkan karenamu. Padahal sudah dapat kesempatan itu. Nggak ada yang tahu siapa-siapa. Tapi kemudian saya tinggalkan. Kalau saya paksa saya bisa. Tapi saya tinggalkan. Hanya karena saya takut padamu ya Allah. Kalau itu adalah amal saya yang baik ya Allah, bebaskan saya, selamatkan saya. Geser. Ini kan amal-amal yang sehari-hari kita temukan. Tantangan-tantangan seperti ini. Lalu yang satu mengatakan, ya Allah saya tuh pernah dititipi dititipi hewan,
Lalu kemudian orang itu pergi hilang, sekian tahun kemudian saya besarkan hewan itu sampai beranak pinak banyak dia itu, sampai ribuan, kemudian dia datang, orang yang nitipkan kambing itu sama saya, kemudian dia minta kambingnya, saya bilang, "Nih ribuan kambing nih bawa semua, ini kambingmu." Ya kaget, "Kenapa? Kan saya cuma nitip satu." "Iya, tapi dari itu kemudian jadi modal, saya ternakkan dan inilah dia semua hasilnya. Silahkan." Kalau saya melakukan itu, ikhlas karenamu ya Allah, selamatkan kami. Geser batu itu, bisa keluar ketiganya. Ini bapak-bapak, ini bukan tentang orang yang sholat 1000 rakaat. Ini bukan tentang orang yang berhaji setiap tahun. Ini bukan tentang orang yang katakanlah menyumbangkan semua hartanya untuk fisabilillah, tidak. Ini tentang orang yang mampu menahan dirinya dari godaan harta. Coba kayak tadi contoh, orang kasih kita nitipin kambing sepasang misalnya, lalu 10 tahun kemudian dia datang minta apa yang dititipin, kita balikin yang sepasang itu. Lalu hasil dari yang sepasang itu mungkin ada 100-200 kambing, ya punya kita. Bahkan kadang-kadang pura-pura lupa mungkin gitu, siapa yang tahu? "Pak, mana kambingnya dulu?" "Kambing," gitu. "Bapak siapa nih?" Bukan hanya kambing, modal usaha juga begitu sering. Ada orang bersarikat, 2 orang misalnya, sama-sama taruh duit misalnya, "Nih yuk kita, usaha yuk, sama-sama 5 juta," misalnya. 5 jadi 10 juta, buka toko kecil. Kalau yang satu pergi, "Saya titip ya, saya ini mau musafir kemana, pindah tempat," misalnya. Tinggal yang satu, gede terus sampai jadi supermarket segala macam. Begitu datang, "Pak, saya dulu ini yang alhamdulillah Pak ya, usaha kita sudah." "Oh, Bapak yang dulu ya, kan Bapak nggak ikut." "Kan maaf Pak sudah." Bahkan banyak yang justru yang punya modal itu justru karena lalai justru dikhianati. Itu banyak terjadi di mana, itu kasus-kasus banyak. Tapi orang ini bisa dia mengendalikan dirinya. Harta itu tidak merusak kehormatan. Yang kedua tadi itu syahwat, hawa nafsu juga tidak merusak kehormatannya. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi itu adalah birrul walidaini, itu dia jaga betul. Sesuatu yang sederhana. Ternyata ketiga amal itu walaupun kelihatan sederhana, walaupun kelihatan katakanlah tidak sehebat amal-amal yang biasa kita diajarkan untuk mengamalkannya, tapi ternyata itulah yang menyelamatkan. Kenapa? Lillahi ta'ala. Ya sebaliknya juga kan ada cerita tentang 3 orang yang ahli baca Quran, yang kemudian meninggal dalam peperangan, ya. Kemudian juga orang yang selalu berinfak di dunia. Begitu di akhirat nanti, ketika menghadap Allah, Allah katakan kepada mereka bertiga, bahwa engkau wahai orang yang berilmu, kamu dulu membaca Quran itu bukan untuk mendapat ridhoku, tapi supaya dipuji oleh yang mendengar. Dan itu sudah kamu dapatkan. Jadi jangan minta apa-apa lagi sama kamu yang dulu rajin berinfak, kan dulu niatmu bukan untuk mendapat ridhoku, untuk mendapatkan pujian, supaya dikatakan si fulan orang yang paling murah hati. Dan itu sudah kamu dapatkan. Maka jangan minta apa-apa. Kamu orang yang jagoan, hebat, kamu perang itu kan untuk dikatakan sebagai yang paling berani. Dan itu sudah kamu dapatkan. Kamu meninggal di medan perang, lalu namamu diabadikan, kamu dihormati, namamu disebut-sebut, dimuliakan, sesuai dengan niatmu supaya kamu dapat kemuliaan di dunia, itu sudah kamu dapatkan. Jangan minta apa-apa lagi dari saya. A'udzubillah min. Ini pelajaran pertama yang menurut saya penting betul Bapak-bapak ya. Supaya amal kita yang sedikit ini menyelamatkan kita. Supaya amal kita yang kadang-kadang amal kita ini kan tanggung ya. Amal kita ini kadang-kadang tanggung, nggak banyak. Ala kadarnya. Bagaimana supaya dia menyelamatkan? Mari kita orientasikan lillahi.
Yang kedua, guru saya menyampaikan dari ayat itu kita ambil pelajaran bahwa kalau sesuatu itu semua akan disaksikan, semua itu disaksikan oleh Allah, maka pastikan kita memberikan yang terbaik. Kalau memang sesuatu itu lillahi ta'ala, sesuatu persembahan kepada Allah, pastikan kita mempersembahkan yang terbaik. Di dalam Al-Quran itu kan dulu ada nenek moyang kita ya, putra dari Nabi Adam alaihissalam kan, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu eh, punya profesi yang beda. Kalau Qabil itu dia menjadi petani, dia menggarap lahan. Kalau Habil itu peternak, menggembala. Pada masa ketika turun perintah Allah untuk berkurban, Qabil itu memilih ya, hasil pertaniannya yang ala kadarnya. Ya KW2 lah. Berasnya bagus, dia cari mana beras yang paling gak bagus. Itu yang dia siapkan. Sebaliknya adiknya Habil itu menyiapkan kambing domba yang paling gemuk. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal, diterimalah dari yang satu dan tidak diterima dari yang satu lagi. Dari Habil diterima, dari Qabil tidak. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal-amal dari orang yang bertakwa. Nah, coba nih sekarang kita perhatikan. Apa ukuran ketakwaan dalam ayat ini? Ternyata ukuran ketakwaan itu salah satunya adalah memberi yang terbaik kepada Allah. Memberi apa yang terbaik. Kalau misalnya kita punya kesehatan, kalau kita punya waktu, kasih yang terbaik kepada Allah. Jangan kita kasih kepada Allah itu adalah sisa-sisa dari waktu kita. Setiap hari, setiap saat, ketika akan sholat, selalu dalam pikirannya, saya tuntaskan dulu tugas saya ini, baru nanti saya sholat. Maka ketika dia sholat sudah lelah, ketika sholat sudah letih, ketika sholat sudah tersisa-sisa dari apa yang ada sama dia. Yang terbaik itu sudah dia habiskan untuk transaksi dengan manusia. Dia habiskan untuk katakanlah mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Lalu sisa-sisa yang tersisa, remah-remah, sisa-sisa kekuatan baru dia gunakan. Baru dia berikan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita seperti itu, yuk kita ingat ayat ini. Mari kita ingat bahwa kata Rasulullah SAW, man aroda ayya'rifa ma lahu indallah falyanzur malillahi indah. Kalau Anda ingin lihat di mana Anda bakal duduk kelak di sisi Allah, lihat bagaimana engkau menempatkan perintah Allah dalam hatimu. Jadi kita renungkan bagaimana kita memaknakan tuntunan Allah itu. Kalau perintah untuk bersedekah misalnya, ada perintah untuk bersedekah, tapi kita berat sekali bersedekah karena takut uang kita habis. Nah, hati-hati. Sebagaimana kita menempatkan perintah Allah dalam diri kita, seperti itu kelak Allah akan menempatkan kita. Jadi kalau kita ingin alam yang kelak itu, yang sekarang kita masih belum tahu nih, gimana kejadian kira-kira saya di mana tempat saya, Pak Haji Wikondo, Bapak Ustadz, di mana kita nih nanti, kan masih bayangan, masih harapan, cita-cita. Kalau kita ingin tahu di mana kita berada, maka cari tahu di mana perintah Allah pada dirimu. Kalau kita tempatkan di tempat yang mulia, maka Allah Ta'ala akan menempatkan kita di tempat yang mulia. Kalau kita menempatkan perintah itu di pinggiran ya,
di sisi-sisi, sekedar nempel dikit-dikit gitu. Ya jangan banyak berharap juga nanti. Di dunia kita kasih sekedarnya buat Allah, jangan berharap nanti Allah kasih kita nikmat yang berlimpah. Jadi itu yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Bagaimana kita hidup, seperti itu pula kita kelak. Nah, jadi yang kedua dari ayat ini adalah mari kita berikan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan, tidak mesti sesuatu yang mahal. Apa saja yang kita kerjakan kita berikan yang terbaik. Kalau kita baca sholawat, ya sholawatnya itu kita upayakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan dengan ucapan yang tidak terburu-buru dan tidak seperti orang dikejar-kejar. Dengan baik. Kita membaca Quran juga tartilan. Itu yang terbaik. Tentu juga dengan dilandasi niat yang baik. Kita misalnya bersedekah, kan Allah tidak lihat jumlahnya, tapi Allah lihat bagaimana prosesnya kita bersedekah. Tanpa manan wala adha. Manan itu artinya kita sebut-sebut, udah kasih lalu cerita besok-besok. Nih bapak itu saya yang kasih kemarin duit. Kan begitu. Wala adha, hari ini baik bersedekah, memberi hadiah, besok menyakiti, bukan begitu. Tapi harus baik. Sehingga dalam prosesnya yang baik itu walaupun dia sedikit jumlahnya, tapi itulah yang akan membuat sesuatu itu menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, yang ketiga dari ayat ini, Bapak-bapak, Saudara, ayat ini menyebutkan orang beriman itu dalam bentuk jamak, artinya secara keseluruhan. Kata guru saya, ini adalah tuntunan dan panduan bahwa kita sebagai umat Islam di dunia ini harus bekerja sama dalam kebaikan. Tidak ada seorang sehebat apapun yang bebas dari bantuan orang. Tidak ada kita mampu melaksanakan satu macam pekerjaan kecuali di situ ada jasa orang lain. Bahkan bukan hanya satu orang. Ini saya datang dari hotel nih. Siapa yang berbuat baik sama saya? Ada driver di situ. Ada teman saya yang mengingatkan saya, yang mau WA saya. Kita berangkat jam sekian Tuan Guru. Ada petugas hotel yang menyetirkan bagicar itu. Antar dari kamar ke lobi. Itu banyak sekali orang yang ikut bersama. Sehingga saya bisa hadir di sini. Ada Pak Haji Wikondo yang mengundang saya. Kalau beliau nggak ngundang, saya nggak tahu musola. Artinya subuh saya ini, 2 rakaat saya ini, di dalamnya itu ada kerja-kerja orang. Saya di sini nutup aurat sebagai syarat sholat. Ini bukan saya yang jahit, orang yang jahit. Celana juga. Jadi pada diri kita itu melekat kebaikan orang yang tidak terhingga, tidak terhitung. Bahkan orang yang paling atas, posisinya dalam kehidupan dunia, itu artinya dia paling banyak orang menopang di bawahnya. Seorang tidak akan menjadi pemimpin kecuali di bawahnya itu ada pundak-pundak dan bahu-bahu dari orang yang dipimpin. Jadi hati-hati. Jangan semakin atas gitu ya. Lalu semakin lupa diri. Lupa bahwa di bawahnya itu banyak sekali orang yang membantu dia sehingga bisa sampai posisi itu. Orang pengusaha besar punya 1000 karyawan. Berarti apa? Dengan 1000 itulah yang membantu dia mencapai posisi. Lebih banyak dibanding orang yang punya 10 karyawan. Artinya ada 10 secara langsung dalam usahanya yang membantu dia. Walhasil Bapak-bapak Saudara, wal mu'minun dalam ayat ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita. Bahwa kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang niscaya, pokok.
Maka dalam Islam itu orang beriman yang baik itu adalah apa katanya? Eh, Ya'laf wa yu'laf. Jadi orang yang mendekat dan didekati. Artinya orang yang eh, punya hubungan sosial yang baik. Punya hubungan sosial yang baik. Dulu ada guru saya yang menyampaikan, sebenarnya sederhana untuk membangun hubungan sosial yang baik. Hafalkan 3 kalimat dan amalkan sesuai dengan tempatnya. Apa itu? Maaf, terima kasih, permisi. Pegang saja 3 kata itu. Dan amalkan sesuai dengan situasi yang ada. Kalau engkau dapat sesuatu yang baik, segera katakan, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Kalau engkau merasa engkau melakukan sesuatu sengaja maupun tidak sengaja, tapi bisa menyakiti orang, mohon maaf Pak, maaf Bu. Kalau engkau melewati sesuatu keadaan, di mana di situ banyak orang-orang yang terhormat, orang yang perlu untuk dimuliakan, engkau lewat di situ, engkau ingin melaksanakan suatu hajat kepentingan, permisi, astazin kalau dalam bahasa Arab. Syukron, afwan, astazin. Makasih, mohon maaf, permisi, kalau bahasa kita. Pegang saja 3 ini. Tentu selain hal-hal yang lain. Kan kita kalau kasih orang, senang nggak orang bilang terima kasih? Kita lillahi ta'ala nih, tapi senang nggak hati kita? Kita lillahi ta'ala kasih orang, tapi lillahi ta'ala, cuman kan kadang-kadang hati kita, ya dah, besok saya kasih lagi. Gitu. Hilang rezeki kita karena lupa dan tidak mau mengucapkan terima kasih. Bahkan bukan hanya rezeki kita juga menutup pintu kebaikan dari orang. Orang yang semula hendak berhadiah, bersedekah, memberi sesuatu, itu tidak jadi dia melakukan perbuatan baik karena sikap kita. Jadi sikap kita yang salah tidak hanya merugikan kita, juga menutup pintu kebaikan buat orang. Tapi kalau sikap kita benar, itu juga membawa kebaikan untuk kita dan juga membuka pintu-pintu amal-amal baik untuk orang. Ya gampang-gampangnya kalau kita kasih misalnya sesuatu kepada orang yang membutuhkan, lalu dia bilang terima kasih, kan senang. Kita mau semakin, alhamdulillah. Rasanya secara ini, walau tetap lillahi ta'alanya tetap, cuman sama seperti permintaan maaf juga. Maka di dalam di dalam Ali Imran itu wal afina anin nas. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang memberi maaf dan juga meminta maaf. Kalau antara memberi dan meminta lebih bagus mana? Hah? Ya memberi tanpa meminta, mendahulukan untuk memaafkan. Artinya ini hal yang penting. Jadi 3 hal itu kata guru saya itu aja. Terima kasih, mohon maaf, dan permisi. Takzim. Pegang saja itu. Nggak ada yang namanya kelebihan terima kasih, itu nggak ada. Makasih Pak ya, makasih ya, makasih. Dalam setiap kita habis teleponan, terima kasih Pak ya. Kita habis WA, terima kasih ya. Kita ketemu orang, terima kasih. Itu nggak ada namanya kelebihan terima kasih. Kalau makanan kan ada istilahnya kalau orang apa tuh ya? Kalau orang Lombok namanya anyir. Anyir itu manisnya kelewatan misalnya. Atau asinnya kelewatan. Kalau kata orang Betawi itu nyelap. Enak tapi kelewat enak gitu, jadi sampai nggak bisa kita makan lagi gitu lah. Tapi kalau terima kasih itu nggak ada. Semakin banyak kita terima kasih itu semakin baik. Ingat salah satu Asmaul Husna, ya syakur. Allah itu sifatnya adalah sangat berterima kasih dan bersyukur. Apa ciri Allah berterima kasih dan bersyukur? Satu amal dibalas dengan minimal 10 balasan. Alhamdulillah. Inilah yang dapat saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu, Saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk diri saya.
meluruskan niat kita, memastikan yang kita berikan adalah yang terbaik, dan yang ketiga, mengingat dengan sesungguh-sungguhnya bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kebaikan. Dan bahwa tidak ada hal baik yang sampai kepada kita kecuali di dalamnya ada jasa dan amal orang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah kami kemanfaatan dari apa yang Engkau ajarkan, dan ajarkan kami ya Allah apa yang dapat kami manfaatkan dalam kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat-sehat Bapak Ibu selalu, dan bagian dari tuntunan agama kita adalah sikap kita itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi sekarang masih ya belum selesai sepenuhnya pandemi ini, jadi kita tetap ya sebagai seorang mukmin itu diajarkan untuk tetap menempuh sebab-sebab keselamatan itu dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi kita prokesnya tetap kita jaga, saling mengingatkan juga, jangan kita lupa ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.